Halo Besti Be a Great Woman, bertemu lagi dengan saya Bunda Runi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Besti Be a Great Woman, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga di hari kemenangan ini kita bisa memulai kehidupan kita kembali menjadi fitrah. Oke Besti Be a Great Woman, pada hari ini setelah kita menyambut kemenangan kita, maka akan kita bahas mengenai makna kembali fitri, mensucikan hati dan diri. Hari Raya Kemenangan Idul Fitri ini bukan hanya sekedar perayaan Besti Be a Great Woman, tetapi merupakan momentum bagi kita untuk kembali fitri, kembali kepada kesucian. Mengenai kembali ke fitrah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang bertobat setelah kezaliman yang dilakukannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Besti Be a Great Woman, kembali fitri berarti kembali kepada kesucian jiwa. Bukan hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam hati dan perbuatan kita. Seorang muslimah harus menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk membersihkan hati dari segala penyakit seperti iri, dengki, dan amarah. Dalam surat yang lain, Allah juga memfirmankan mengenai kembali fitrah ini, yaitu dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Besti Be a Great Woman, ayat tersebut mengajarkan kepada setiap muslimah harus kembali kepada kesucian hati dan diri dengan berpegang teguh pada Islam. Karena agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Dalam konteks Idul Fitri, kembali fitrah berarti mengembalikan diri kepada keadaan suci dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam Al-Quran mengenai hati yang suci dan bersih ini, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tobrani, dan Al-Baihaqi. Beliau bersabda sebagai berikut. Barang siapa yang memaafkan ketika dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya keamanan dan ketentraman hati pada hari kiamat. Besti Be a Great Woman, Idul Fitri adalah momen terbaik untuk saling memaafkan. Muslimah yang ingin kembali fitri harus belajar melepaskan amarah dan dendam agar hatinya tetap bersih. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Besti Be a Great Woman. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, salah satu cara membersihkan hati adalah dengan menebarkan salam. Karena dengan menebarkan salam, kita akan menjaga hubungan baik dan tidak menyimpan kebencian terhadap sesama kita. Besti Be a Great Woman, terkait dengan kembali hati yang suci, ada salah satu kisah inspiratif yang patut kita teladani di zaman Rasulullah. Kisah ini menceritakan mengenai kebersihan hati Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Salamah kehilangan suaminya yaitu Abu Salamah,
ia bersabar dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya ada sebagai begini. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Mendengar doanya, Allah pun menggantikannya dengan jodoh yang jauh lebih baik, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian akan membawa keberkahan. Selain dari Ummu Salamah, ada kisah lain mengenai kebersihan hati dan kesabaran, yaitu mengenai cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah difitnah dalam peristiwa hadisul ifk, yaitu hadis mengenai kebohongan. Meskipun mengalami cobaan berat, ia tetap bersabar dan akhirnya Allah membersihkan namanya dalam Al-Quran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga kesucian hati dan tetap percaya kepada Allah akan mendatangkan keadilan dan kebaikan. Bestie, be a great woman. Selain kisah-kisah yang bisa kita teladani di zaman Rasulullah, ada juga kisah seorang wanita solehah yang hidup di zaman setelah Rasulullah, yaitu Robiah al-Adawiyah. Beliau hidup dalam kesederhanaan dan hanya mengharap cinta Allah. Ia menunjukkan bahwa kebersihan hati dan ketaatan kepada Allah adalah kunci kebahagiaan sejati. Bestie, be a great woman. Mensucikan hati dan diri ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Banyak cara yang harus kita lakukan agar kita senantiasa mampu mensucikan hati dan diri kita. Apa sajakah cara-cara tersebut? Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Dengan memperbanyak istighfar dan taubat, maka hati kita senantiasa akan tetap terjaga kesuciannya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menjaga silaturahmi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Karena dengan menjaga tali silaturahmi, maka hati kita dan diri kita akan tetap terjaga kebersihannya. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga lisan dan hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjadikan orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dalam hal ini adalah bahwa setiap muslim atau muslimah harus selalu menjaga lisan dan hatinya agar senantiasa sesamanya itu bisa terjaga hatinya akibat dari lisan atau hati yang dimilikinya. Yang keempat yaitu meningkatkan ibadah dan amal soleh. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dengan meningkatkan ibadah, maka kita senantiasa akan selalu mengingat Allah sehingga hati kita akan senantiasa selalu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Bestie, be a great woman. Sebagai muslimah, maka kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk benar-benar kembali kepada fitrah kita, agar dapat membersihkan hati dan memperbaiki diri kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Demikian Bestie, be a great woman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.